Sobat Pintar, bertemu kembali dengan Ibu Leonora dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Di bagian yang kedua, kita akan fokus untuk belajar kekongruenan segitiga. Adapun tujuan pembelajarannya adalah supaya peserta didik dapat mengetahui kriteria-kriteria kekongruenan segitiga dan dapat menganalisis dua segitiga yang saling kongruen. Perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu menemukan segitiga-segitiga kongruen di gambar tersebut? Ya, bagian samping dari konstruksi jembatan tersebut terdiri atas segitiga-segitiga yang sama dan sebangun, atau segitiga-segitiga yang kongruen. Jadi, apa ya syaratnya segitiga-segitiga yang kongruen? Segitiga-segitiga dapat dikatakan saling kongruen jika memenuhi salah satu syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, atau jika kedua sisi bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar, atau dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Khusus untuk segitiga siku-siku, jika diketahui satu sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut. Syarat yang pertama tadi, jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti sisi yang ini sama dengan yang ini. Lalu, sisi yang sebelah kanan ini akan sama panjang dengan yang ini. Dan sisi yang terakhir, yang di bawah, akan sama dengan yang di bawah juga. Maka kriteria ini kita sebut sebagai kriteria sisi-sisi-sisi. Kemudian yang kedua, jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau kita sebut juga sisi sudut sisi. Nah, di sini kita perhatikan sudut yang diketahui sama besar berada di tengah-tengah sisi yang sama panjang. Nah, maka kita sebut kriterianya sisi sudut sisi. Yang ketiga, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Jadi, sisi yang sama panjang berada di tengah-tengah sudut yang sama besar. Maka kriterianya kita sebut sebagai sudut sisi sudut. Kemudian yang keempat adalah jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Atau kita sebut kriterianya sudut-sudut sisi. Nah, jadi untuk kriteria dua sudut satu sisi, bisa ada dua kondisi ya. Yang pertama, jika sisinya berada di tengah-tengah dua sudut yang sama besar, dan yang kedua adalah jika sisinya tidak diapit oleh kedua sudut yang sama besar. Selanjutnya, khusus untuk segitiga siku-siku, jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Tampak seperti gambar berikut. Nah, untuk mempermudah kamu menghafal kriteria-kriteria tadi, maka kita bisa membuat ringkasannya seperti berikut. Kriteria pertama, tiga sisi yang sama panjang, kita sebutkan sisi. Kriteria kedua, jika ketahui dua sisi bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar. Kita sebut sudut si. Kriteria yang ketiga, jika diketahui dua sudut sama besar dan satu sisi bersesuaian sama panjang yang berada di tengah-tengah kedua sudut tersebut. Kita sebut dut sidut. Yang keempat, jika diketahui dua sudut sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, kita sebutkan dut si. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, kita sebut kriterianya simi-siku. Lebih mudah kan menghafalnya? Nah, sekarang kita akan lihat soal pengembangan. Dengan membuat contoh gambar dua segitiga,
Selidikilah apakah masing-masing ketentuan berikut membuat dua segitiga selalu kongruen. Yang pertama sisi dut dan yang kedua dut-dut-dut atau tiga sudut. Yuk kita periksa. Pertama-tama mari kita gambar dua segitiga. Yang pertama misalnya segitiga ABC, yang kedua segitiga KLM. Nah, kita kondisikan supaya AC sama dengan KM, BC sama dengan LM, dan sudut B sama dengan sudut L. Dari kedua gambar tersebut tampak ternyata segitiga ABC tidak kongruen ya dengan segitiga KLM. Nah, jadi kriteria sisi dut atau sisi-sisi sudut belum tentu membuat kedua segitiga tersebut kongruen. Oleh karena itu, kriteria ini tidak bisa kita jadikan kriteria untuk membuktikan kekongruenan segitiga. Yang kedua, kita akan coba gambar dua segitiga. Yang pertama segitiga DEF dan yang kedua segitiga PQR. Dengan kondisi sudut D sama dengan sudut P, sudut F sama dengan sudut R, dan sudut E sama dengan sudut Q. Ternyata, tampak pada gambar, kedua segitiga tersebut tidak kongruen. Jadi, kriteria dut-dut-dut atau tiga sudut bersesuaian sama besar belum tentu menjamin dua segitiga menjadi kongruen. Oleh karena itu, kriteria tiga sudut ini tidak boleh kita gunakan dalam membuktikan kekongruenan segitiga. Nah, sekarang mari kita berlatih menganalisis untuk membuktikan kekongruenan segitiga. Kita akan latihan soal dari buku paket Kemendikbud latihan 4.2 halaman 226. Soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan RQS kongruen. Akan dibuktikan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Maka, berdasarkan gambar kita tahu bahwa sisi PS panjangnya sama dengan sisi SR. Kemudian, sisi PQ sama panjang dengan sisi QR. Ini pun diketahui. SQ pada segitiga PQS panjangnya sama dengan SQ pada segitiga RQS karena SQ ini berimpit. Nah, jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi, sisi, sisi. Gitu ya. Diketahui gambar sebagai berikut, titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Berarti kita akan membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Tampak pada gambar bahwa AC merupakan jari-jari lingkaran, begitu juga dengan BC, CD, dan CE. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa AC akan sama panjang dengan CE, dan BC akan sama panjang dengan CD. Karena ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, setelah kita tahu AC sama dengan CE dan BC sama dengan CD, selanjutnya kita akan memilih unsur ketiga yang akan kita buktikan sama besar atau sama panjang. Kira-kira sisi atau sudut ya. Nah, kemungkinan terbaik adalah sudutnya, yaitu sudut ACB akan sama besar dengan sudut DCE. Karena saling bertolak belakang.
Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Berdasarkan kriteria, sisi, sudut, sisi. Nah, sekarang kita akan coba soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus dengan AC, CN tegak lurus dengan AB. Panjang BM sama dengan panjang CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Nah, untuk mempermudah mengerjakan soal ini, kita bisa pisahkan kedua segitiga tersebut. Yang pertama, segitiga BCM. Ini B, ini M, ini C. Kemudian yang kedua adalah segitiga CBN. Nah, di sini kita ketahui bahwa BM tegak lurus dengan AC. Kemudian CN tegak lurus dengan AB. Jadi, segitiga BCM dan segitiga CBN ternyata segitiga siku-siku. Berarti kita bisa menggunakan kriteria khusus untuk segitiga siku-siku. Yuk, kita periksa. Yang pertama, dalam soal sudah diberitahu bahwa panjang BM sama dengan panjang CN. Di BM sama dengan CN. BM sama dengan CN diketahui dalam soal. Kemudian kita periksa sisi miringnya BC. Pada segitiga BCM pasti akan sama panjang dengan sisi BC yang ada di segitiga CBN karena berimpit. Nah, jadi sisi siku-siku dan sisi miringnya sama panjang. Berarti kita bisa simpulkan segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN dengan kriteria simi-siku, yaitu sisi miring dan sisi siku-siku. Nah, mudah kan dalam mengidentifikasi dan menganalisis segitiga-segitiga yang saling kongruen? Cobalah untuk mengerjakan soal-soal lain di buku paketmu. Karena semakin kamu banyak berlatih, maka kamu akan semakin terampil dalam membuktikan segitiga-segitiga yang saling kongruen. Demikian pembelajaran kita